Oke, Dewa 19 baru saja merilis lagu yang paling baru, yang paling best, yang judulnya Tak Sebanding Denganmu. Yang mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang udah mantep nih meminang pasangannya gitu ya. Dan ya diiringi kata-kata puitis khas Dani dalam lagu ciptaannya beberapa tahun terakhir ya. Ya yang intinya kata-kata puitis dari Dani itu kan nggak ada yang lebih dari kamu, hanya kamu satu-satunya, dan cuma kamu yang ada di hatiku dan segala macam. Jadi intinya ya cuma cewek itu aja yang ada yang dicintai gitu kan. Ya dengan ungkapan-ungkapan yang hampir-hampir mirip sebetulnya. Gitu pula sama lagu ini yang tak sebanding denganmu ini gitu kan. Aransemennya ini aransemen yang ini ya. Jadi beberapa baladewa, beberapa yang komentar di YouTube-nya itu ini mirip-mirip era 80-an katanya gitu. Ya emang aransemen ini aransemen yang semi jadul ya. Tetapi enak banget denger, easy listening ya lagunya gitu. Dan lagu ini sepenuhnya video klipnya itu memasang dua pasangan yang hot di dunia maya, yaitu Elrumi dan juga Syifa Haju, yang menandakan ya bagaimana Syifa Haju sudah begitu diterimanya di keluarga Ahmad Dhani. Tapi yang disayangkan dalam lagu ini, ya, dalam lagu ini kenapa harus Dhani yang menyanyi? Gitu. Kenapa harus Dhani yang menyanyi? Padahal masih ada 4 vokalis lainnya gitu ya. Dan gue bilang kalaupun Elo yang nyanyi, ini masih jauh lebih bagus Elo gue bilang. Ya kalau dari urutkan ya, di Firza ya udah pasti Firza bagus nih dengan nyanyikan lagu ini. Once dan Elaso mereka punya kelasnya masing-masing lah. Jadi kelasnya bukan beda lah dengan kelasnya gitu ya. Tapi ini kenapa harus Dani gitu yang nyanyiin lagu ini gitu. Dan meskipun it's okay, Elo udah 2 ya singlenya. Yang pertama Juliet, lalu Lelaki Bukan Pengecut, Ari Lasso, Tangis Terakhir, ya Firza belum, Once, ya kita nggak tahu kapan, entah beberapa tahun lagi mungkin ya, bakal menyaksikan kembali Once bareng Dewa 19 ya. Yang artinya ini kenapa harus Dani gitu yang menyanyikan lagu ini. Padahal aransemen udah keren, lirik udah ya Dewa 19 banget lah semuanya gitu ya. Namun sangat disayangkan banget ini lagu ini ya Dani yang menyanyinya gitu. Tanpa meng-underestimate seorang Dani gitu ya. Tapi gue bilang, saat Dewa 19 gak punya vokalis tetap, ya come on lah di karya terbarunya kurangi lah gitu yang dinyanyikan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Dani gitu. Difokuskan tolong ke vokalis lainnya gitu ya. Ini vokalis untuk ini kalau vokalisnya yang nyanyi ini ya, vokalis yang nyanyi ini wah udah keren nih lagu gitu ya. Ya ibaratnya sama Dani aja udah bagus, apalagi kalau sama 4 vokalis lainnya. It's okay. Kita selama ini menilai Dani bisa menyesuaikan lagu-lagu dengan karakteristik vokalis masing-masing vokalis Dewa 19 ya. Termasuk bagi Daninya sendiri gitu ya. Dan lagu ini memang di sisi lain satu-satunya lagu yang gue bisa terima dinyanyikan oleh Dani sebetulnya ya. Namun di tengah kondisi Dewa 19 yang gak punya vokalis tetap, ya alangkah baiknya memang setiap lagu-lagu Dewa 19 yang baru rilis dinyanyikan oleh salah satu vokalisnya gitu. Ya apalagi di beberapa cuplikan di IG atau di YouTube ya. Di YouTube ada cuplikan juga Dewa 19 bareng Elo membuat video klip baru, entah itu nge-remake, entah itu nge-rejuvenate atau apapun itu namanya. Ya it's okay. Dan Dewa 19 udah terlalu banyak gue bilang membuat video klip baru dengan vokalisnya Dani, termasuk yang paling terakhir itu ya. Stone Cold Crazy gitu. Stone Cold Crazy. Ya itu harus Dani juga bikin video klip pula gitu kan. Jadi yang sangat disayangkan lagu ini cuma satu doang ya. Kenapa Dani yang mau nyanyikan gitu ya. Ya it's okay, Dani adalah motor serangan Dewa 19. Ya it's okay tanpa Dani apalah arti Dewa 19. Ya bahkan selorohnya kan
Kalau nggak ada saya nggak akan ada Dewa 19, begitu kata Dani. Ya, Dani is Dani. Namun gue lebih lebih appreciate kalau misalkan lagu ini dinyanyikan oleh salah satu vokalis dari 4 vokalis Dewa 19 yang featuringnya ya. Daripada Dani gue bilang. Tapi kalau sama Dani it's okay. Penghayatannya dapat, gue pun sampai bisa menghayati sebegitunya, dan sampai video ini dibuat tadi pagi ya, itu udah sampai peringkat 17 trending di YouTube. Oke. Dan ini didorong mungkin dari lagu Bukan Cinta Manusia Biasa ya, yang lagu yang luar biasa tapi nggak trending gitu ya. Jadi banyak kayak gue bilang ini efek psikisnya. Jadi banyak komentar yang meminta agar lagu ini ditrendingkan terus. Jadi artinya begitu appreciate netizen, terutama Baladewa terhadap lagu ini. Di sisi lain seperti itu, it's okay. Dan mungkin ini asumsi gue pribadi bahwa lagu ini menjadi tambah appreciate karena memasang video klipnya itu pasangan yang sedang naik daun, yaitu El Rumi dan juga Syifa Haju gitu. Namun ya asumsi itu mau liar lah gitu. Lo bisa percaya, gue bisa enggak. Lo punya asumsi lain, punya pendapat lain, it's okay. Kita bebas di sini. Tapi dari segi musikalitas, ini musikalitas yang bagus banget untuk Dewa 19. Lagunya itu Dewa 19 banget. Ya, semoga memang ini menjadi awal kebangkitan dari Dewa 19 itu sendiri ya. Dan masih ditunggu bagaimana karya Dewa 19 bareng vokalis lainnya, terutama Firza dan juga Once. Masih ditunggu juga bagaimana lagu terbaru Dewa 19 yang lain yang belum juga dirilis. Dan sebenarnya gue itu masih menunggu. Gue ingat banget pernyataan Andra dulu ketika Once belum keluar ya. Ketika waktu itu kabar beritanya itu udah di mana-mana, tapi Andra bilang bahwa Dewa 19 itu punya album yang belum dirilis bareng Once katanya kan gitu. Dan berkali-kali berita itu muncul, ya Once masih punya hutang, harus menyelesaikan album baru Dewa 19. Dan yang ditunggu-tunggu itu kan sebelumnya memang album ke-10-nya Dewa 19 atau mungkin ke-9 ya kalau Kerajaan Cinta dihitung album studio ya. Mungkin album ke-10-nya. Dan gak kunjung kelar akhirnya Once keluar segala macam. Iya, mungkin juga lagu ini salah satu dari album yang ke-10 itu gitu kan. Buat kalian yang bagaimana sih rasanya gitu ya, menemukan pujaan hatinya, menemukan yang dicari dari pasangannya gitu ya. Ya lagu ini cocok banget lah. Ya, dan lagu ini juga udah gue setel berkali-kali, yang artinya gue pun memang gak lepas dari appreciate-nya atas hadirnya dari lagu ini. Meskipun dengan kritikan gue dari tadi ya apapun itu, tapi yang jelas ya Dewa 19 is Dewa 19 ya. Mungkin kita bisa berasumsi siapapun vokalisnya ya kita tetap mendukung. Tapi ya kalau gue pribadi, seperti yang dikatakan Dani juga sebetulnya, bahwa vokalis Dewa 19 itu haruslah bersuara tinggi dan melengking gitu. Kalau nggak tinggi, ya vokalis triad itu dia sendiri gitu kan. Dan mungkin ada tipis-tipis triadnya sih ya di lagu ini, gue menilai ya. Ya karena memang yang dinyanyikan oleh Dani, tapi aransemennya itu ya Dewa 19 banget. Di akhir-akhir lagunya ada mungkin suara kecil dari Lilo ya. For your information, bahwa Lilo ini memang banyak membantu dari proyek-proyek Dewa 19 sejak dulu. Bahkan kalau yang bagi kalian yang jeli mendengarkan lagu Kirana, yang dimana interlude-nya itu ya, semakin jauh ku melangkah, semakin pada jejak langkahku. Nah itu yang menjadi backing vokalnya itu adalah ternyata Lilo. Gue pun gak nyangka gitu. Dan Lilonya sendiri dalam satu wawancara menjelaskan hal itu gitu ya. Dan kalau gue dengar di akhir-akhirnya itu ada back songnya itu atau backing vokalnya itu ada suara Lilonya juga ya, karena memang mereka itu kerabat lah. Ya udah menjalin pertemanan persahabatan sejak dulu gitu antara Dani dan Lilo itu. Ya lagu ini semoga menjadi awal aja deh untuk bagaimana arah lagu Dewa 19 ke depan. Dan ditunggu juga, gue sangat-sangat menunggu bagaimana dengan vokalis-vokalis lainnya, lagu-lagu terbarunya itu ya. Sekali lagi, ini adalah lagu yang bagus,
top, lagu yang enak banget untuk diresapi, untuk dihayati, dan juga untuk refleksi sih sebetulnya gue bilang. Kenapa refleksi? Ya karena memang jadi gini ya, suatu lagu itu kadang-kadang banyak yang mengira kalau kita mendengarkan lagu yang galau, kita bakal tambah galau. Tapi banyak juga orang yang ketika mendengarkan lagu yang galau, dia itu justru tenang karena ibaratnya perasaannya itu atau jiwanya itu diwakili sama lirik dan lagu di lagu tersebut gitu, sama lirik dan aransemen di lagu tersebut gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, termasuk gue yang kayak gitu. Ya ada lewat lagu ini tak sebanding denganmu ini. Semoga menjadi awal dari karya emas Dewa 19 ke depan. Ya, dan gue selalu berharap sekali lagi Once segera bergabung di Dewa 19 lagi. Ya di tengah usianya sekarang ya, kelahiran 70 berarti 50 sekitar 54 tahunan. Ya semoga secepatnya jadi balik, jangan sampai kita menunggu sampai Once bisa lagi konser bersama Dewa 19 gitu aja sih. Ya segitu dulu yang gue sampaikan. Thanks for watching.